Assalamualaikum, selamat siang Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang saya hormati. Selamat datang di webinar Transformational Leadership, The Head, Heart, and Hands of Transformation. Terima kasih telah meluangkan waktu Bapak dan Ibu untuk bergabung bersama kami hari ini. Perkenalkan, saya Fani yang akan bertugas sebagai moderator pada webinar hari ini. Saya sangat senang dapat membantu diskusi kita mengenai kepemimpinan transformasi di era yang terus berubah ini. Eh, Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk memperdalam pengetahuan tentang kepemimpinan transformasional, kami juga mengadakan kelas dengan tema yang sama, dan kelas ini akan diadakan pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 3 dan 4 September 2024. Kami memberikan khusus untuk peserta webinar ini, ada diskon spesial sebesar 20% jika Anda mendaftar setelah sesi webinar ini. Link pendaftaran dan juga kontak person akan kami berikan di kolom chat. Webinar ini akan membahas tentang kepemimpinan transformasional, sebuah kerangka kepemimpinan di mana seorang pemimpin bekerja dengan untuk mengidentifikasi perubahan, menciptakan visi, dan mengimplementasikan perubahan bersama-sama. Hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Wahyu Ningsih, seorang konsultan senior yang memiliki spesialisasi di bidang human resource dan personal development. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang ini, khususnya di industri perbankan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Wahyu Ningsih. Dan bagi Ibu atau Bapak yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui kolom chat yang akan dibacakan yang nanti pertanyaannya akan dibacakan setelah sesi sharing. Kepada Ibu Wahyu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Fani. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di dalam sesi webinar pada siang hari ini untuk menyamakan dalam persepsi pembelajaran atau webinar pada siang hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Mudah-mudahan sudah diterima untuk layarnya ya. Jadi, baik. Bapak Ibu, teman-teman semua, pada siang hari ini saya akan sharing mengenai transformational leadership. Tadi Kak Fani sudah cerita, transformational leadership ini adalah salah satu skill, knowledge yang dibutuhkan oleh para leader ketika dealing dengan berbagai macam situasi-situasi perubahan yang ada di sekeliling kita. Saya akan mulai sharing dengan transformational leadership dengan quote yang disampaikan oleh Nelson Mandela. Nelson Mandela ini salah seorang bapak transformational leadership yang kemudian kita bisa banyak belajar darinya. Nah, salah satu quote yang disampaikan oleh Nelson Mandela menyatakan bahwa it's wise to persuade people to do things and make them think it was their own idea. Jadi Nelson mengajak untuk para leader menjadi seseorang yang lebih bijaksana, bagaimana kita bisa menggerakkan orang-orang, tim kita, di area di sekitar kita, bagaimana kita bisa membuat orang-orang melakukan sesuatu, di mana ketika mereka melakukan sesuatu itu seolah-olah itu adalah ide atau pikiran-pikiran dari mereka sendiri, ide kreatif. Jadi bukan karena disuruh oleh atasannya, tetapi bagaimana itu dilakukan atas kemauan mereka sendiri, ide kreatif dari mereka. Bapak, Ibu, teman-teman, apakah ada bedanya antara seseorang melakukan pekerjaan ini kalau saya melakukan karena disuruh atasan gitu ya? Kalau ini saya melakukan, ini ide murni saya. Ini yang saya lakukan adalah ide yang saya diskusikan dengan atasan dan ini merupakan ide murni dari saya gitu ya, dari hasil diskusi. Tentu kita melihat dalam praktek perbedaannya. Seseorang yang melakukan sesuatu pekerjaan karena diminta atau disuruh oleh atasannya dengan seseorang yang melakukan sesuatu itu karena keluar dari dirinya. Ada yang namanya sense of belonging. Ketika seseorang memiliki sense of belonging, maka dia akan melakukan extra mile, akan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Nah,
Cara-cara yang dilakukan Nelson Mandela ini adalah cara-cara yang kita bisa lihat dalam prakteknya, bagaimanakah cara-cara ini bisa menumbuhkan leader-leader yang baru, leader-leader yang kreatif, dan leader yang extra mile dalam menjalankan pekerjaannya. Cara ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa create another leader. Jadi bagaimana kita mengextend atau kita menarik kemampuan terbaik dari orang-orang di sekitar kita. Jadi ini adalah salah satu cara kita bisa create another leader. Kenapa hal ini penting, Bapak Ibu, teman-teman? Di dalam prakteknya, di dalam kenyataannya, saya berinteraksi dengan berbagai macam company, berbagai macam organisasi, dan perusahaan. Salah satu contohnya adalah ketika saya berinteraksi dengan perusahaan, kalau boleh saya ambil analogi traffic light, ya, lampu merah, kuning, dan hijau, kita bisa pakai analogi ini dengan menilai kondisi daripada suatu organisasi. Apakah kondisi di dalam suatu organisasi sedang di dalam lampu merah, ataukah kuning, ataukah hijau? Kebetulan saya berinteraksi dengan perusahaan yang kalau ketika dari hasil diskusi dia mencoba mengidentifikasikan dirinya adalah kita sedang lampu merah nih Bu. Kenapa sedang lampu merah? Saya bercandanya gitu ya, untuk mengetahui diskusi lebih jauh. Rupanya Bapak Ibu, teman-teman semua, teman saya menyatakan bahwa iya Bu, kita sedang lampu merah. Kurang lebih 3 tahun ke depan, 30% kurang lebih dari top manajemen dengan senior manajemen kita akan memasuki masa pensiun, gitu ya. Nah, ketika mereka berbicara dengan 3 tahun ke depan, yang dikhawatirkan adalah bahwa sementara ini terus terang kita masih kekurangan siapakah yang nanti menjadi penggantinya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan ya kenapa lampu merah persen dalam waktu 3 tahun akan memasuki masa pensiun sementara mereka memiliki penggantinya. Ini yang membuat mereka deg-degan ya untuk kelanjutan daripada bisnisnya. Mau bagaimana? Apakah sejauh ini mereka sudah cukup mengembangkan para leadernya? Ketika berinteraksi dengan mereka, Bapak Ibu, teman-teman, baru saya menyadari bahwa di dalam organisasi, kalau kita belajar, atau kita melihat ada proses yang namanya rotasi, mutasi, itu dilakukan di suatu organisasi. Sebenarnya ini adalah suatu langkah-langkah yang wajar, yang biasa terjadi di organisasi. Cuman sayangnya di perusahaan teman saya adalah mereka agak si lain dari beberapa karyawan ada pandangan kalau saya dimutasi atau dirotasi ini ada sesuatu yang salah. Kenapa saya dipindahkan ke bagian lain? Padahal proses mutasi dan rotasi ini bisa digunakan juga sebagai salah satu cara untuk kita create another leader, untuk kita bisa mendapatkan leader-leader dengan exposure yang bukan cuma satu sisi. Penguasaannya bukan cuma di satu bagian, tapi penguasaannya di banyak bidang yang lain. Setelah diskusi saya baru tahu bahwa ternyata di perusahaannya dia, satu orang akan menjadi expert di bidangnya karena dia stay di dalam satu posisi yang sama kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Dia akan stay di satu posisi atau bahkan beberapa ada yang sampai 15 tahun. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, kalau tidak ada mutasi, rotasi, tentu ini menjadi suatu lampu merah sekian tahun kemudian gitu ya. Ketika mereka mencari posisi leader di posisi yang lebih tinggi, mereka adalah para spesialis yang kemudian hanya menguasai satu bidang. Sehingga ketika posisinya ditarik untuk posisi yang lebih tinggi, tentu akan kesulitan untuk penguasaan bidang-bidang yang lain. Saya juga berinteraksi dengan organisasi lain yang saya boleh sharing adalah perusahaan ini sedang menyiapkan bench strength atau SAC planning. Di dalam rencana bahwa sampai dengan 2030,
Bu, saya berharap bahwa nanti pada posisi-posisi kunci mereka akan ada yang namanya mereka menyiapkan paling tidak dari satu posisi kunci mereka mempunyai 2 orang suksesor. Jadi suksesor ini menjadi sebagai alternatif di dalam posisi-posisi kunci tersebut. Bapak Ibu teman-teman bayangkan ya, 5 tahun ke depan saya baru bisa dapat 1:2. Saat ini terus terang dia cerita posisinya adalah saat ini saya lagi ada di posisi 1:1, Bu. Idealnya kita pengennya satu posisi kunci akan ada 3 suksesor di dalamnya. Sehingga mereka bisa create banyak calon-calon leader. Kalau menelusur kira-kira sekian tahun ke belakang, kita pernah ada di dalam satu posisi, di mana satu posisi kunci kita tidak punya suksesor sama sekali. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, bagaimana suatu perusahaan ini menyiapkan kelanjutan dari bisnisnya, bagaimana mereka menyiapkan another leader untuk bisa ada di dalam posisi-posisi tersebut. Nah, ini yang kemudian saya sharingkan kepada teman-teman bagaimana interaksi ini, hal-hal ini untuk kelanjutan bisnis, sustainability daripada bisnis, hal-hal seperti ini perlu dipikirkan. Di sisi lain, teman-teman, ketika kita berhadapan pada situasi-situasi yang dihadapi, ada beberapa leader juga yang kemudian mereka berpikir bagaimana caranya mendorong ataupun memprakarsai berbagai macam perubahan yang diperlukan di dalam suatu organisasi. Yang saya boleh sharingkan, teman saya yang lain ada di dalam suatu organisasi, dia cerita, Bu, saya pusing nih di organisasi saya gitu ya. Pusingnya kenapa? Saya bilang gitu. Iya, saya merasa bahwa ada beberapa hal yang urgent, yang saya harus trigger, yang saya harus dorong di seluruh organisasi untuk melakukan beberapa perubahan. Saya tahu perubahan ini baik untuk masa depan atau kelanjutan daripada organisasi. Tetapi Ibu tahu bahwa bagaimanakah saya bisa mendorong berbagai macam perubahan ini ternyata tidak mudah. Tidak semua orang ada di dalam persepsi yang sama ketika bagaimana kita bisa memikirkan bersama-sama agar perusahaan ini bisa survive 5-10 tahun ke depan. Ketika saya memprakarsai perubahan tentu tidak mudah. Ada berbagai macam challenge yang saya hadapi. Padahal dari perhitungan saya tahu persis nih, ini kalau perubahan tidak segera diprakarsai, tidak segera dilakukan, cepat atau lambat maka perusahaan ini akan menurun, gitu ya, dari sisi eh, revenue-nya dan segala macam perhitungannya dia. Tetapi ternyata tidak mudah. Bapak Ibu, teman-teman, dari berbagai macam background yang saya sharingkan, bagaimana kemudian perusahaan dihadapkan dengan situasi dan kondisi bahwa mereka harus adjust, harus adapt dengan beberapa tuntutan perubahan, harus mentransformasi perubahan, harus meng-create leader-leader baru yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan, ternyata tidak mudah gitu ya. Ada berbagai macam challenge yang mereka hadapi. Nah, program-program semacam ini, sharing-sharing semacam ini yang saya hadapi dan berinteraksi dengan beberapa organisasi dan perusahaan yang nanti kita akan sharingkan di dalam program transformational leadership. Di dalam program transformational leadership, kita akan mengeksplor mengenai apakah yang perlu dipersiapkan oleh seorang leader yang akan mentransformasi perubahan di dalam suatu organisasi. Ada 4 kerangka besaran yang akan di-sharingkan, yaitu bagaimanakah seorang leader sebelum dia mentransformasi suatu perubahan di dalam suatu organisasi, diharapkan leader tersebut berperan atau hadir sebagai seorang idealized influence. Kehadirannya sebagai seorang role model sangat diharapkan untuk kemudian dia bagaimana bisa bergerak untuk mentransformasi perubahan. Selain kehadiran seorang leader yang sebagai role model yang menjadi panutan, menjadi rujukan daripada seluruh timnya, diharapkan juga bagaimana leader itu hadir, bagaimana memberikan inspirational motivation. Kehadirannya bisa menginspirasi, memotivasi, menggerakkan seluruh timnya, gitu ya, untuk mereka nanti menjadi seseorang leader, the next leader yang mampu memberikan berkontribusi yang terbaik. Itu yang kemudian diharapkan ada. Lalu di sisi lain, kehadiran seorang leader
diharapkan bukan hanya kadang-kadang kan kalau kita sehari-hari berinteraksi dengan teman-teman satu tim, begitu ada masalah gitu ya, Pak, Bu, ini ada masalah, bagaimana solusinya gitu ya. Jadi mereka seringkali menanyakan mengenai solusi suatu permasalahan, tetapi dalam transformational leadership diharapkan kehadiran seorang leader bukan cuman hanya memberikan apa namanya resep manjur menyelesaikan masalah, tetapi leader juga berperan sebagai intellectual stimulation. Bagaimana mengajak seluruh timnya bukan hanya datang, minta resep solusi terhadap permasalahan, tetapi ketika timnya datang, karena sudah dibiasakan dan dibentuk, maka dia akan come up diskusi dengan leadernya dengan berbagai macam alternatif-alternatif yang nanti kemudian didiskusikan. Mana dari alternatif-alternatif yang disampaikan ini yang terbaik? Nah, diskusinya bukan cuma minta resep, teman-teman lihat ya perbedaannya, bukan cuma minta resep, tetapi come up dengan alternatif-alternatif solution, dan kemudian mendiskusikan dari alternatif-alternatif solution itu, manakah yang terbaik untuk dijalankan. Nah, ketika leader berperan sebagai intellectual stimulation, maka diharapkan leader itu akan mengajak timnya untuk berpikir out of the box. Diajak timnya untuk berpikir bagaimanakah mencoba find out berbagai macam alternative solution. Kenapa ini harus mulai dibiasakan? Kenapa ini harus mulai ditimbulkan? Teman-teman, karena cepat atau lambat, harus ada another leader atau tim kita nantinya akan menjadi another leader sehingga kita sudah melatih kemampuan untuk berpikir strategik kreatifnya dia sehingga ketika mereka menghadapi beberapa permasalahan, mereka sudah mulai memikirkan kurang lebih dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, alternatif-alternatif solusi apa yang bisa dieksplor dengan sudah berbicara mengenai possibility kemungkinan untuk diterapkan. Nah, itu adalah salah satu cara teman-teman bagaimana intellectual stimulation itu mulai dilakukan oleh seorang leader. Jadi, mengajak mereka untuk mulai berani berpikir kreatif. Sebagai transformational leadership, diharapkan juga kehadiran seorang leader adalah leader yang mempertimbangkan uniqueness dari masing-masing, individual consideration. Jadi ketika berperan memahami anak buahnya secara personal, memahami kebutuhannya, diharapkan leader ini akan mampu menggerakkan timnya. Ketika dia mengenal mereka secara personal dan mampu memenuhi kebutuhan dan menggerakkan mereka, maka diharapkan para anggota tim ini nanti juga memberikan yang terbaik dari diri mereka untuk nanti bisa berkontribusi lebih di dalam kehadirannya di dalam suatu organisasi. Nah, ini gambarannya mengenai bagaimanakah peran leader sebagai transformational leadership yang nanti kita akan explore lebih detailnya dengan berbagai contoh diskusi di dalam prosesnya. Selain berperan sebagai transformational leadership, teman-teman, kita perlu aware juga bahwa leader juga berperan bagaimana dia bisa memimpin suatu perubahan. Ketika memimpin suatu perubahan yang tadi saya sharingkan, bagaimana teman saya cerita bahwa tujuan dari perubahan itu bagus, tetapi ternyata bagaimana meyakinkan, bagaimana menggerakkan, bagaimana dapat buy-in dari internal tentu tidak mudah. Ada banyak hal yang kemudian perlu dilakukan ketika memimpin suatu perubahan. Saya gunakan analogi adalah bagaimana kita menghadapi atau bagaimana kita merubah es batu yang kotak-kotak, teman-teman. Kalau kita ingin merubah es batu yang kotak menjadi bentuk yang lain, gitu ya. Nah, maka salah satu caranya adalah bagaimana kita melakukan change adalah dengan kita melakukan unfreeze dulu. Jadi begitu unfreeze lalu berbentuk dicairkan berbentuk cairan, lalu kemudian setelah berbentuk cairan maka lebih mudah bagi kita untuk membentuk ulang. Mau dibentuk semacam es yang oval, lingkaran, atau bentuk kotak yang lain, itu akan lebih mudah dibentuk kalau sudah melakukan unfreeze. Jadi ini analogi yang biasanya kita gunakan, bagaimana kita memimpin suatu perubahan, kondisi yang sudah
apa adanya gitu ya, lalu kita mempropose sesuatu yang baru, maka ada proses yang namanya unfreeze dulu untuk dilakukan, lalu kemudian ada proses change, perubahan-perubahan yang perlu di-trigger, didorong, lalu dari proses change itu baru kemudian kita bisa lakukan yang namanya refreeze. Jadi membekukan ulang dari bentuk yang semula, sehingga kita bisa dapat bentuk baru yang sesuai dengan yang kita inginkan gambarannya. Lalu persisnya bagaimana, detailnya bagaimana. Nah, kita akan diskusi, kita akan membahas mengenai bagaimana proses ini secara detail dilakukan dalam prakteknya gitu ya, kenyataannya. Nanti kita akan mendiskusikan mengenai hal-hal tersebut. Baik, ini gambaran secara keseluruhan teman-teman mengenai gambaran besar materi yang akan kita bahas di dalam kelas Transformational Leadership. Bagaimana kita juga melihat kenapa ini kita propose, kenapa kita lakukan, karena dari berinteraksi dengan banyak company, ini hal-hal yang sering kali diharapkan untuk distimulasi, untuk disampaikan kepada para leadernya, supaya seluruh leader juga mempunyai awareness yang cukup mengenai bagaimanakah memimpin suatu transformasi perubahan di dalam suatu organisasi. Saya akan coba stop share dulu, lalu kemudian saya akan sampaikan atau saya akan teruskan ke Kak Fani. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, beberapa diskusi yang mau disampaikan, nanti saya persilahkan. Saya coba stop share dulu. Silahkan Kak Fani kalau mau menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah ada atau muncul di dalam chat. Silahkan. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas sharingnya yang luar biasa. Saat ini sudah ada 3 penanya di kolom chat. Baik, dan mungkin saya bacakan dari yang paling pertama untuk pertanyaannya, berapa lama atau berapa tahun sekali baiknya merotasi seseorang untuk dipersiapkan sebagai next leader? Apakah ini dapat menjadikan seseorang menjadi tidak expert di bidangnya jika terlalu sering dirotasi? Mungkin Bu Wahyu bisa langsung dijawab. Oke, baik Kak Fani. Jadi saya langsung jawab ya, berapa lama sih sebetulnya seseorang mau dirotasi atau mutasi? Bapak Ibu, teman-teman, memang ketika kita mau membuat suatu policy, suatu aturan gitu ya di dalam suatu organisasi, tentu kita akan berdiskusi dengan para leader yang ada di dalamnya. Mau berapa lama kita memutasi atau rotasi? Tentu kalau mutasi rotasinya setiap tahun ya janganlah ya, gitu ya. Jadi nanti kalau setiap tahun tentu akan susah ya. Belajar satu hal belum dapat, sudah belajar lagi hal yang baru gitu ya. Nah biasanya mutasi rotasi ini dilakukan setelah rata-rata setelah berdiskusi dan segala macam, range-nya sih kurang lebih 2-3 tahun. Artinya seseorang sudah belajar satu cycle mengenai suatu pekerjaan. Nah, satu cycle mengenai suatu pekerjaan itu berapa lama tentu ada variasinya. Yang saya ambil 2-3 tahun itu kurang lebih rata-ratanya gitu ya. Rata-rata segitu, tapi variasi di dalamnya tentu bervariasi bermacam-macam sesuai dengan bidangnya ya. Bisa aja mereka merasakan bahwa kayaknya 2-3 tahun is okay. Nah, bisa juga. Lalu kemudian biasanya kita perlu memikirkan juga kalau kita bicara kondisi leader ketika dia mengembangkan anak buah dan tim, tentu mereka akan memikirkan ya, waduh saya susah-susah mendidik, tahu-tahu dia pindah gitu ya. Nah itu kita juga perlu bicarakan teman-teman, kurang lebih bagaimanakah kita bisa create sistemnya. Bagaimana caranya supaya leader ini juga mau apa namanya menggerakkan atau melepaskan anggota timnya. Jadi kalaupun nanti kita punya talent, kalau bisa talentnya jangan disimpan sendirian gitu ya. Talentnya menjadi talent dari suatu organisasi. Artinya maka orang ini bisa nanti diberikan exposure untuk belajar macam-macam hal. Jangan cuma satu bagian saja, sayang kan? Nah, supaya exposure-nya makin nambah, nah kita perlu bicarakan. Nah, biasanya di dalam menggodok, memproses suatu sistem yang pas di suatu organisasi memang perlu kita diskusi beberapa hal gitu ya dengan para leadernya. Apakah perlu ada aturan-aturan tertentu yang kita perlu backup sehingga para atasan itu tidak apa megangin, jangan boleh keluar anak buah dan tim saya gitu ya. Nah, kita bikin atau kita buat mekanismenya
kita buat sistemnya sehingga itu bisa berjalan. Karena kalau kita biarkan, ada kecenderungan mereka akan keep, mereka akan tahan. Nah, akibatnya yang akan suffer adalah organisasinya tadi ya, teman-teman. Dan yang saya cerita itu kebetulan saya bertemu bukan satu organisasi, itu beberapa organisasi. Mereka ada di dalam kondisi lampu merah gitu ya. Karena selama ini ya udah repot kalau mau mindah-mindahin nanti expertnya akan pindah-pindah dan nggak paham gitu ya. Nah, ada proses untuk proses belajar memang iya. Tetapi kalau itu perlu kita pikirkan cara-caranya dan sistemnya. Mudah-mudahan cukup menjawab Ibu Mila. Silakan Kak Fani. Baik, terima kasih Bu Wahyu atas jawabannya. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari eh, Bapak Reki Hendrawan. Bapak Reki mempertanyakan, saya mau bertanya mengenai apa maksudnya intellectual simulation? Apa Hmm. apa yang disimulasi dan bagaimana caranya? Silahkan Bu Ayu untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Reki pertanyaannya. Yang dimaksud dengan intellectual stimulation, tadi saya ambil analogi ya. Kalau kita sebagai leader, biasanya anak buah itu kan datang nanya jawaban kalau ada masalah. Gitu ya Pak Reki. Pak Reki, ini ada masalah. Solusinya apa ya Pak? Gimana nih ngadepinnya? Ada solusi lebih baik nggak? Gitu ya. Nah, yang saya maksud intellectual stimulation adalah bagaimana kita mengajak anak buah dan tim kita mulai memikirkan. Kalau menurut kamu ada masalah ini, kira-kira alternatif solusinya apa ya? Gitu. Jadi mengajak mereka untuk berpikir kreatifnya, Pak Reki. Jadi ketika mereka ditanya oleh Pak Reki, jadi mau nggak mau yang biasanya datang minta obat, minta jawaban yang cespleng gitu ya. Jadinya mereka mikir, iya ya, apa ya Pak? Coba kamu pikirkan dulu gitu ya. Bisa aja memang karena pertama kali nggak gampang, tidak mudah, Pak Reki. Dia pasti akan, saya kasih waktu deh, kamu butuh waktu berapa lama untuk memikirkan alternatif solusi dari masalah ini. Kalau misalnya waktu memungkinkan, oke, besok kamu datang ya untuk kita diskusi. Alternatif solusinya apa? Tolong dipikirkan dari alternatif solusi ini kira-kira resikonya mana dan alternatif dari alternatif ini mana yang paling mungkin dijalankan. Nah, biasanya proses ini akan berat di awal karena tidak terbiasa. Nah, ketika dia terus-menerus dilatih, lama-lama dia tahu nih, bapak saya nih kalau saya datang ke dia minta obat, pasti nggak dikasih. Saya pasti di-challenge ya, kemampuan berpikir saya ditanya gitu kan. Nah, akibatnya apa? Ketika dia datang ke Pak Reki, terus dia akan, waduh saya kalau datang ke bapak nih saya harus alternatif, walaupun memang tidak semua alternatif solusi itu benar, bisa aja di dalam proses diskusi nanti dapet, tapi mereka udah terbiasa berpikir kreatif. Gitu Pak Reki. Jadi ketika mereka terbiasa berpikir kreatif, Bapak secara tidak langsung akan create another leader untuk dia tidak minta resep dulu. Tapi ininya intelektualnya udah terlatih tuh Pak Reki. Gitu kurang lebihnya. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Pak Reki. Iya Bu, makasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Kak Fani. Silakan Kak Fani. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Terima kasih juga Pak Reki atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bap- dari Bapak Budiarto dulu ya. Dari Bapak Budiarto menanyakan apakah ada tips untuk para middle leader agar tetap semangat dalam menstimulus intelektual timnya. Sementara middle leader atau manajer ini tidak mendapatkan stimulus ataupun inspirasi motivasi yang sama dari atasan. Mungkin bisa dijawab, Wahyu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budiarto. Gimana caranya saya sendiri sebagai middle management nggak dapat stimulus intelektual gitu ya. Sementara saya harus menstimulus anak buah dan tim gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman, kalaupun kita mengalami zaman di mana saya mempunyai leader yang tidak seideal yang saya harapkan gitu ya, nggak ada salahnya kita memulai. Dalam arti begini, kalau saya tidak terbiasa atau saya belum pernah mendapat situasi dan kondisi saya dapat leader yang men-challenge saya, kenapa kita tidak mulai dari yang kita bisa lakukan? Artinya
mungkin bisa jadi kita mulai men-challenge diri sendiri dalam arti kalau saya bertemu dengan berbagai macam kesulitan dan tantangan, kira-kira alternatif solusinya apa? Di sisi lain, dengan membiasakan anggota tim kita mengenai intellectual stimulation, ini akan membantu kita juga ketika kita di dalam diskusi kelompok, Bapak Ibu, teman-teman sebagai satu tim. Teman-teman, ada situasi dan kondisi seperti ini, misalnya kita sedang menghadapi hal yang untuk diputuskan. Nah, karena anak buah dan tim sudah terbiasa diciptakan suasana saling memikirkan alternatif-alternatif solusi, bisa saja ini merupakan suatu cara kita punya terbiasa untuk brainstorming gitu ya. Jadi kita brainstorm di dalam kelompok, di dalam diskusi satu tim, kira-kira kita mulai list down alternatif-alternatif solusinya apa. Nah, ketika teman-teman mempunyai tim yang mereka sudah terbiasa, di sisi lain ini akan membantu untuk berpikir bersama-sama, kira-kira alternatif solusi yang terbaik untuk kelompok itu apa, dan artinya ketika nanti ada dari sekian banyak alternatif itu di brainstorm dapat, dan ketika pun kita nanti memutuskan dari 5 alternatif solusi ini, kita ambil yang mana, mereka diajak berpikir bersama-sama. Alternatif solusi manakah yang terbaik untuk dijalankan? Ketika mereka dipilih alternatif terbaik secara kelompok, memikirkan bahwa itu alternatif terbaik, anggota timnya. Ketika mereka ada buy-in mengenai keputusan itu, maka nanti seluruh tim akan mencoba all out untuk menjalankan keputusan tersebut. Sehingga keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik. Karena sudah dipikirkan sebelumnya alternatif-alternatif solusinya apa, lalu kemudian dari alternatif-alternatif solusi itu mana yang terbaik, habis itu kemudian akan dikawal bersama-sama untuk merealisasikan. Gitu. Jadi walaupun kita belum pernah dapat pengalaman, walaupun saya merasa kurang gitu ya, dapat leader yang begitu, nggak apa-apa. Mulailah dari diri sendiri dan mulailah menginspirasi tim terkait dengan intellectual stimulation, bagaimana kita bisa create atmosphere di lingkungan terdekat kita untuk bersama-sama berpikir kreatif untuk berbagai macam hal yang kita temui. Baik, mudah-mudahan cukup menjawab Pak Budi. Saya kembalikan ke Kak Fani. Ya, terima kasih juga Pak Budi atas pertanyaannya. Selanjutnya kita pertanyaan sama siang Bu di bagian lalu kan kita mempersiapkan next leaders. Lalu apakah sih yang sebaiknya dilakukan oleh the present leaders sebagai the next-nya? Baik. Terima Baik. kasih Ibu Lori pertanyaannya. Baik, bagaimanakah yang persisnya dilakukan oleh idealized influence? Idealized influence artinya kita hadir sebagai leader adalah kita berperan sebagai role modelnya. Seberapa jauh sih kehadiran saya bisa menjadi role model dari tim terdekat saya? Gitu ya. Artinya role model apa? Apa yang kita katakan kita sendiri jalankan nggak sih? Kalau apa yang saya katakan, saya mau meminta timnya disiplin. Saya meminta tim untuk datang on time pada saat meeting. Tapi saya sendiri datangnya telat. Alasannya macam-macam gitu ya. Simple, ini contoh simpelnya Bu Lori. Tapi artinya next-nya kalau kita tidak hadir as a leader sebagai role model, kira-kira next-nya kalau kita mau ngajak meeting timnya mulai dari jam 8, kalau sebelumnya kita mulai jam 8, terus kita datang sendiri jam 8.30, next-nya kalau saya ngajak meeting timnya datang jam 8, atau mulai meeting jam 8, kira-kira timnya akan datang jam berapa, Bu Lori? 8.30-an juga, Bu. Lebih late Kok malah. tahu? Kok tahu? Itu yang terjadi memang. Ya, jadi kehadiran kita sebagai role model, idealized influence itu sangat berarti bagi tim kita. Sadar tidak sadar, Bapak Ibu, tim kita itu menjadikan kita sebagai panutan.
Contohnya, kita bisa belajar dari leader-leader kita ya. Kalau mereka melihat role modelnya sebagai panutannya seperti itu, nah sedikit banyak hati-hati menular gitu ya. Kalau leadernya orang yang extra mile, kerja keras, memberikan effortnya lebih, Bapak Ibu percayalah, cepat atau lambat itu akan menular kepada tim gitu ya. Jadi kehadiran kita sebagai role model itu sangat berperan, sangat penting bagaimana kita mau mengajak dan menggerakkan. Di sisi lain, ini adalah merupakan salah satu cara bagaimana kita memberikan influence, pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Gitu. Apa artinya seorang leader kalau kita tidak bisa menginfluence orang-orang di sekitar kita? Kita ngomong nggak didengerin. Kira-kira bakal frustasi nggak? Gitu ya, Bu Lorinya udah senyum-senyum aja. Baik, kurang lebih itu. Mudah-mudahan cukup membantu ya Ibu Lori. Bagaimana kita berperan dan hadir sebagai idealized influence dalam hal ini. Iya, terima kasih Bu. Tadi ada pertanyaan kedua Bu. Ada pertanyaan kedua. Gimana? Saya serahkan ke Kak Fani nih. Boleh Boleh, lanjut dikit atau? silakan. Oh, oke. Boleh silakan Bu Lori. Ya, tadi kan Ibu bilang kita prepare untuk the future, the next ones, right, Bu? Ya, Nah, bagaimana yang ada di posisi itu sekarang? So what's next for them gitu? Kan nanti ada ya, yang menggantikan. Lalu yang si betul. present leaders itu apa dia harus naik lebih tinggi atau dia harus apa gitu? Ya, dianya harus apa? The current leader. Nah, idealnya memang dia berpikir next-nya untuk dia. Tentu orang akan tidak berpikir bahwa ya udahlah saya di sini aja 5-10 tahun sampai saya pensiun kan pasti nggak begitu ya. Lalu kemudian dia bisa come up dengan berbagai macam alternatif kalau kita bisa melihat kondisi sekarang seseorang berkarir itu jalurnya tidak satu apa namanya satu sisi aja. Kalau dari finance sampai dia pensiun, naik atas finance juga. Atau operation, di operation saja. Bisa saja dia siksak bagian juga bisa. Kenapa? Karena dengan exposure yang makin banyak dikuasai, possibility-nya dia untuk naik akan semakin tinggi. Knowledge yang dia akan miliki banyak, kemudian biasanya kepercayaan yang akan diberikan dengan apa yang dia tunjukkan tentu lebih bagus lagi, sehingga exposure untuk dia bisa lebih tinggi lagi. Itu gambarannya Bu Lori. Mudah-mudahan cukup membantu menjawab. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Saya Baik. kembalikan ke Kak Fani. Silakan Kak Fani. Iya, terima kasih Bu Ayu jawabannya. Terima kasih juga Bu Lori atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya ada lagi nih Bu pertanyaannya nih. Jadi Bapak Ahmad Fauzi, izin bertanya Bu, dapat bahan kita ada yang lebih senior dibanding kita. Seperti itu Bu. Mungkin bisa dijawab Bu. Terima kasih. Sip, sip. Baik, Pak Ahmad, ada banyak cara untuk kita menjadi agent of change gitu ya. Nanti yang gambaran garis besarnya yang tadi saya ceritakan bagaimanakah kita unfreeze dulu gitu ya. Unfreeze di dalam prosesnya, lalu kemudian bagaimana kita change, melakukan beberapa perubahan, lalu kemudian kita refreeze. Nah, bagaimana caranya convince dari tadi katanya Kak Fani kalau mau tahu detail caranya dikit-kitik sama kelasnya gitu ya. Nah, nanti secara detail kita akan lihat bagaimana caranya untuk convince anak buah dan tim. Tentu memang strategi-strategi tertentu perlu dijalankan agar mereka bisa melihat gitu ya. Apa sih what in it for me-nya bagi mereka sehingga nanti merekanya juga akan tergerak untuk ikut di dalam proses perubahannya itu gitu. Tentu kita akan berbicara bukan hanya untuk kepentingan organisasi, tetapi untuk juga kepentingan mereka sebagai individunya. Baik, mudah-mudahan sementara cukup menjawab Pak Ahmad. Saya kembalikan ke Kak Fani, silakan. Baik Ibu. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Terima Terima kasih kasih. Pak Ahmad. Terima kasih juga Pak Ahmad. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya, Sebelum kita tutup ada dari Bapak Irwansyah. Eh, Bu, apa kriteria kalau kita sudah punya skill yang cukup untuk menjadi leader dan melakukan transformasi?
Maaf Kak Fani, Dia kriteria yang apa? cukup untuk menjadi leader dan melakukan transformasi. Mungkin bisa dijawab, Bu. Oh, Makasih. oke. Baik. Eh, apakah kita kriterianya sudah punya skill yang cukup untuk melakukan transformasi dan segala macam? Memang Bapak Ibu, teman-teman, salah satu halnya adalah kita mempunyai 4I yang tadi ya. Salah satu 4I itu merupakan salah satu kerangka yang untuk kita melihat bagaimana kita membuat transformasi atau perubahan. Di sisi lain, tadi saya cerita bagaimana kehadiran kita sebagai idealized influence. Apakah kita bisa sudah cukup untuk create another leader ketika saya ada di situ? Lalu secara keseluruhan dilihat nanti kalau skopnya makin tinggi, bukan other leader, bagaimanapun kita bisa mampu untuk memimpin atau leading the change yang kemudian kita hadapi. Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau menghadapi tantangan di dalam proses perubahan, transformasi, dan segala macam prosesnya, kalau kita berhasil menghadapi, kalau kita berhasil menyelesaikannya, satu hal yang kita boleh percaya adalah kalau itu berhasil kita selesaikan, maka level kemampuan kita akan naik. Jadi ketika dihadapkan pada tantangan, bukannya kita lari gitu ya, tapi kita belajar bagaimana mengatasi dan bagaimana kita bisa berada di atas tantangan dan challenge itu. Tentu dari situ salah satu gambarannya bahwa level Bapak Ibu sudah mulai naik gitu ya. Walaupun tentu kita tahu tuntutan di organisasi dengan berbagai macam terus-menerus ada, tetapi dari segala kesulitan itu yang membuat Bapak Ibu akan tumbuh menjadi leader-leader yang hebat di kemudian harinya. Mudah-mudahan sharing saya cukup bisa memberikan insight buat Bapak Ibu nanti untuk kita bisa diskusi lebih jauh untuk sharing ini. Saya kembalikan ke You atas jawabannya dan penutupnya juga. Terima kasih juga Pak Irwansyah atas pertanyaannya. Yuk atas wawasan yang luar biasa ini. Jangan lupa juga bagi Bapak dan Ibu yang tertarik mengetahui lebih jauh tentang transformational leadership, Bapak Ibu bisa langsung daftar diri Bapak setelah sesi ini di link yang sudah di-share oleh kami di kolom chat. Dan Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan special diskon dari kami sebesar 20% dengan memasukkan kode voucher TL 26 Agustus. TL 26 Agustus yang ada yang juga kami tuliskan di kolom chat kami juga. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sesi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima Selamat kasih siang. untuk kehadirannya. Kasih. Senang Siang, bertemu makasih kembali. Bu Wahyu, Sehat Terima kasih, selalu Bapak ya Ibu. Mbak Bapak Fani. Ibu. Baik, terima Terima kasih, kasih. Terima kasih.